Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi malam, Mbak wabarakatuh. Desti. Selamat Selamat malam, malam, Mas Kak. El. warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas nggih? Aman, Mbak Dems. Jelas, Kak. Hmm. Baik, silahkan Bapak Ibu yang belum on cam bisa on cam, yang berhalangan untuk on cam bisa konfirmasi ke saya, tetapi tetap memperhatikan perkuliahan sampai akhir. Baik, sebelum memulai perkuliahan hari ini, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dapat dimulai. Berdoa selesai. Saya kembalikan kepada Pak Elif. Silahkan Pak Elif. Oke, terima kasih Mbak Desti. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Eli. Selamat malam, Mas Elif. Oke, terima kasih teman-teman ya. Nggak terasa kita sudah pertemuan ketiga kali ini. Jadi untuk mata kuliah BPT IP3 di antara 7 pertemuan nanti kita ini sudah memasuki pertemuan ketiga. Nah hari ini kita seperti yang kita diskusikan kemarin. Jadi hari ini kita mungkin lebih banyak akan menggali idenya teman-teman karena kemarin kan di minggu kemarin sudah kita kasih guideline tentang event planning, jadi perencanaan event dan lain-lain. Nah kemarin sudah ada tugas untuk ini ya eh istilahnya penggalian ide kalau saya bilang penggalian ide untuk event planning yang akan diadakan di Institut Asia Malang. Jadi kita pengen bikin dummy event apa. Nah, hari ini untuk perkuliahannya kemungkinan ya lebih banyak nanti kita sharing-sharing. Jadi teman-teman nanti kan kemarin kita bagi 5 kelompok. Semoga nanti waktunya cukup. Jadi teman-teman nanti boleh presenting ide-idenya kemarin untuk bikin eventnya seperti apa. Terus nanti boleh kita ada diskusi kalau ada mau masukan-masukan juga boleh. Terus terakhir nanti kita voting dari event-event dari eh, kelima kelompok ini kira-kira mana sih event yang paling paling inilah menurut teman-teman paling oke banget untuk kita eksekusi. Jadi kurang lebih untuk agenda hari ini seperti itu. Nah, kira-kira ini nanti untuk presentasinya mau di mau acak atau mau sesuai dengan urutan kemarin atau sukarela aja siapa yang mau duluan kayak gitu. Jadi gimana teman-teman? Apakah mau diacak kira-kira kita pakai spinner atau langsung kelompok saya aja atau kayak gimana? Saya mengikuti aja teman-teman enaknya gimana untuk sesi kali ini. Mungkin ada yang kelompoknya belum datang itu masih nungguin atau gimana? Wah, kalau saya nunjuk secara ini kan saya kurang 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 cocok jadi langsung nunjuk kelompok satu kayak gitu kurang enak. Apa mau dipakai model spinner jadi kita pakai kelompok Ya, satu dua tiga spinner aja, Mas El, spinner, biar adil. biar adil ya. Jadi nanti kalau memang ada kelompoknya yang belum belum hadir enggak apa-apa mungkin diwakili yang sudah hadir aja. Karena saya lihat kalau ini ada 21 orang berarti yang sudah hadir di perkuliahan ini kan ada 19 otomatis kalau kemarin kita bagi menjadi 5 kelompok mungkin kan masih ada beberapa kelompok yang istilahnya belum hadir. Mungkin saya izin untuk ini ya buatkan spinner dulu untuk eh in share screen. Nah, ini untuk spinnernya. Gimana teman-teman sudah siap semua ya? Siap dong. Sudah siap semuanya. Oke, kita spin aja. Kira-kira yang bakalan maju pertama kali kelompok berapa? Ini saya nggak setting gitu. Nah, ini saya nggak setting. Jadi memang kelompok satu harusnya duluan. Jadi mohon maaf kelompok satu. Jadi ini tadi saya nggak main algoritma atau apapun, tapi memang spinnernya menunjukkan ke kelompok
satu. Jadi teman-teman kelompok satu boleh persiapan untuk pitching atau untuk memperlihatkan konsep atau ide-ide konten dari teman-teman. Silahkan saya tak stop share dulu. Untuk kelompok satu sudah lengkap semuanya untuk timnya. Mbak Desti, maaf, saya kelompok berapa ya? Lupa. Pak Reja ingat nggak kita kelompok berapa? Kelompok Eh, dua, Tiga, Pak. aman, Oke, tiga, BP3, aman, aman. Kelompok Oke. dua. kelompok Oh gitu. satu Kelompok satunya eh, ada Rizky Esi, ada Pak Dani, ada Kak Anggi ya, ya, Kak Maja, Kak Tiwi, sama Kak Gangsar. Itu sama untuk Kak Diva. kelompok satu. Jangan-jangan yang belum hadir kelompok satu semua ini. Ini Ini Kak Gangsar sama Kak Diva ada. Yang lain? Dan ini Yang izin masih di jalan tuh off cam. Oh ya, Kak Dani tadi ini izin masih di jalan off cam. sama Kak Esi udah ada ini. Hmm. Silahkan, saya serahkan ke kelompok satu. Kira-kira mau diwakili siapa yang pertama kali untuk jadi juru bicara? Ya Kak, sebentar saya persiapkan dulu ya. Oke, aman. Yang penting sudah dipersiapkan lah, aman berarti. Kita tunggu, nggak apa-apa. Kak, izin share screen ya. Silahkan. Iya, selamat malam. Saya dari kelompok satu dan di kelompok satu ini kita menyebutnya the most outstanding student. Semoga jadi outstanding beneran ya Kak, Mas El. Hehehe. Hmm, oke. Jadi ada tim and responsibility-nya di sini ada Pak Dani selaku ketua event, terus saya sebagai koordinator program dan acara, ada Mas Gangsar sebagai koordinator humas dan media, ada Mbak Diva sebagai sekretaris, Tiwi sebagai koordinator logistik, dan Majal sebagai koordinator sekolah dan peserta. Jadi kita mau bikin Asia Malang Expo 2024. Dan itu judulnya Empowering Future Leaders. Nah, jadi tujuan utamanya diadainnya Expo ini itu memperkenalkan kampus Asia sebagai kampus unggulan di Malang. Terus mau menarik calon mahasiswa baru juga, sama menampilkan keunggulan program studinya yang ada di kampus ini. Dan itu membangun koneksi dengan stakeholder siswa SMK, orang tua, sama industri lokal. Jadi memperkuat citra kampus Asia juga sebagai pusat pendidikan berkualitas. Target audiensnya adalah siswa kelas 12 sama Gen Z gitu kan. Biasanya kan ada yang belum eh, kuliah jadi yang mau kuliah itu nggak cuman yang SMA kelas 12 aja Kak, tapi kan ada banyak yang belum kuliah juga nih atau nunda. Terus orang tua calon mahasiswa, guru BK atau konseling SMA sama perusahaan sponsorship biar mau mensponsori acaranya kita. Jadi kita punya 5 rincian event. Yang pertama ada pameran edukasi dan program studi Kak. Jadi Kak, setiap program studi di Asia kan ada 3 ya Kak ya. Ada DKV, manajemen, sama akuntansi. Nah, itu kayak mereka punya booth-booth tersendiri gitu. Jadi kayak perkenalan kurikulum, peluang karir. Terus sama mereka tuh kayak kemarin saya sempat lihat di apa namanya? PPT-nya salah satu dosen yang Mas L itu kayak ada, oh sorry bukan Mas L, kayak ada PPT-nya di siapa ya? Itu kayak ada garage buat game gitu nggak sih di Asia? Benar nggak ya? Hmm, betul sih. Jadi kita lagi develop game Garage. Nah, game Garage itu eh, kita kerjasama sama HP. Nah, di mana itu memang untuk anak-anak yang interest sama dunia game sih. Terus nambahin dikit tentang prodi. Nah, prodinya kita 5 sebenarnya tadi. Kita ada di cafe, ada teknik informatika, ada sistem komputer, ada akuntansi, ada manajemen. Makasih Mas L koreksinya. Terus yang kedua, jadi kita adain kayak seminar workshop gitu.
Jadi kayak ada seminar inspiratif. Jadi kayak kita kan selain apa ya, meminimalisir budget, ini kan kita ngundang kayak alumni-alumni kampus Asia gitu. Itu kan kayaknya mereka sukarela ya Kak ya kalau misalkan datang ke sana. Jadi kita ngundang beberapa alumni kampus Asia yang kayak udah sukses kerja di mana, kayak di BAT kemarin. Terus ada di beberapa perusahaan besar yang ditampilkan di slide yang kemarin. Terus ada workshop keterampilan masa depan digital marketing, kewirausahaan gitu kayak bikin-bikin konten gitu. Terus ada panel diskusi dengan perusahaan lokal nasional terkait peluang magang. Jadi ada perusahaan-perusahaan yang mana kayak dulu kan saya dari Awareness ya Kak ya. Itu ada eh, perusahaan-perusahaan yang bisa dibuat buat magang. Nah, pasti kan Asia juga banyak link perusahaan yang kayak gitu tuh. Dan yang ketiga, ada talk show motivasi dan konseling karir. Jadi kita menghadirkan pembicara dari kalangan motivator pendidikan dan karir. Bisa jadi Prof. Ronald atau Pak Tanadi. Lalu ada sesi konseling karir sama dosen dan praktisi industri untuk bantu peserta memilih jurusan sesuai minat dan bakat. Yang keempat, baru ada lomba kreativitas dan inovasi. Nah, itu ada lomba inovasi teknologi desain. Pokoknya yang melibatkan siswa-siswa SMA, jadi kayak mereka bisa tahu minatnya mereka di mana. Terus pemenangnya kayak bisa dapat beasiswa di kampus Asia gitu. Dan yang kelima, ada job fair mini, kayak undangan perusahaan yang memiliki kerjasama dengan kampus. Jadi buka booth gitu, Kak, kayak model rekrutmen gitu. Jadi kayak udah bisa ngasih gambaran karir setelah mereka lulus. Nah, selanjutnya kita kan ada promotion. Promotionnya yang satu di media sosial dan influencer marketing. Itu kayak kampanye di platform Instagram, TikTok, dan YouTube. Jadi kayak yang dilakuin sama kemarin. Kita kan ada yang di business practice 2 tuh, Kak. Nah, itu kan kita suruh ngiklanin di Instagramnya kita. Masalah acaranya Asia gitu. Terus yang kedua kolaborasi sama sekolah. Jadi kita menghubungi sekolah-sekolah SMK di Malang dan undang mereka buat kirim siswa dengan jumlah besar. Otomatis kan nanti kalau dikirim siswa jumlah yang besar kan peminatnya juga makin banyak ya hopefully. Terus diadain presentasi di kampus di sekolah-sekolah sebagai bentuk promosi per event. Jadi dulu kayak ada marketingnya Asia kan ada kan Kak. Itu kan biasanya datang ke SMA SMA gitu. Apalagi marketingnya Asia dulu kayaknya cakep-cakep gitu Kak. Jadi kayak banyak cewek-cewek yang demen gitu dan mau kuliah di Asia. Terus yang ketiga ada media partner. Jadi kayak jalin kerjasama sama media lokal, koran, radio, dan online buat meliput event yang sekarang ini. Terus buat press release tentang acara dan keunggulan kampus Asia. Yang keempat, anggaran perlu mencakup kayak dekorasi dan logistik. Mungkin untuk anggaran bisa nanti bisa sedikit-sedikit direvisi sama KL ya Kak. Ada marketing dan promosi juga, terus bayar honor pembicara, ada hadiah buat lomba juga. Terus yang selanjutnya budgetnya ini kan perkiraan dari KL kemarin 100 juta, jadi nanti bisa dibahas lagi Kak. Kalau marketing strategi kayak tadi yang udah kita bahas sih Kak, so far masih ini dulu yang kita presentasiin. Terima kasih Kak El. Oke, terima kasih untuk kelompok yang pertama. Teman-temannya yang lain ada yang mau nambahin enggak? Maksudnya dari kelompok ini yang mungkin ada yang mau nambahin lagi. Kenapa kok punya pemikiran pengen bikin event seperti ini ya gitu. Nah, ini kan eventnya kalau menurut saya kan agak edukatif banget ya. Jadi isinya memang benar-benar yang edukatif banget gitu loh. Kayak ada pameran, terus ada motivasi, terus konseling. Jadi intinya memang berhubungan banget dengan dunia pendidikan banget. Nah, itu hmm, kira-kira ini enggak apa istilahnya itu kayak semacam apa sih yang menurut teman-teman kira-kira membuat orang kok mau tertarik datang ke event-event kayak gitu. Jadi kadang kan kalau kita ngomongin eventnya pameran-pameran, terus berbau edukasi ke edukasi, nggak ada sisi entertainmentnya sama sekali itu kadang kan orang males nih buat datang. Nah, kenapa kok teman-teman ini yakin nih dengan konsep event yang memang full event yang berkualitas, yang berkelas, yang istilahnya itu bisa menambahkan value terhadap orang yang datang itu, kenapa kira-kira kok
alasannya kok ada yang mau datang gitu menurut teman-teman yang dari kelompok pertama nih. Mungkin ada yang mau nambahin nih dari tim yang lain. Izin Dari anggota tim lain. menambahkan, Mas El. Ya. Ya kan, tadi kan sempat dibahas mengenai soal konten ya Kak ya. Itu jadi ada sempat kemarin tuh dibicarain mengenai kan buat sekarang tuh banyak sekali anak-anak muda tuh yang tertarik kayak bikin konten, terus sering Mm-mm. bikin konten, suka banget gitu bikin konten. Nah, di situ tuh kita tuh sebenarnya pengen rencanain tuh gini, dari mereka ya dari luar Asia itu kayak mereka tuh bikin konten mengenai soal Asia entah mungkin dari bikin parodi atau mungkin bikin apapun yang pastinya mencakup Asia. Nanti kita lombakan, setelah kita lombakan nanti mungkin bisa dari view-nya atau mungkin dari like-nya atau dari komennya. Misalkan ada yang dari tertinggi nanti bisa mendapatkan hadiah dari Asianya sendiri. Mungkin nanti ada potongan harga ketika pendaftaran atau mungkin dapat hadiah kayak merchandise-merchandise seperti itu. Hmm. Jadi memang ini konsepnya untuk bintang istilahnya ya untuk guest star atau bintang tamunya kan memang tadi hanya memanfaatkan orang-orang yang sudah punya link dengan Asia ya. Tadi contoh ada Pak Tan, terus ada Prof. Ronald yang itu dosennya Asia memang konsepnya ngirit budget gitu ya. Ya sebenarnya saya kemarin untuk istilahnya menyampaikan budget 100 juta itu bukan budget dibatasi 100 juta saya, tapi sebenarnya kalau konsepnya di event BP3 atau di eventnya BP-nya Institut Asia Malang, kayak misalnya kita punya budget sampai 100 juta itu sebenarnya adalah budget modal. Jadi kita tetap tantangan eventnya atau untuk istilahnya teman-teman itu kita ajak untuk sebisa mungkin bisa create event yang lebih dari itu. Jadi misalnya nih budgetnya dari Asia ini 100 juta, 100 juta, tapi event yang di-create teman-teman itu paling enggak kalau kita ngomong value atau nilainya paling enggak harus senilai 300 atau 400 juta. Nah, baru di situ kan nanti ada tantangannya nih teman-teman. Kayak misalnya kekurangannya yang 300 juta ini dari mana? Nah, makanya nanti kita bakalan ngomongin tentang sumber dana lain, misalnya sponsorship, co-branding. Misalnya kalau kita ngomongin co-branding itu kayak semacam kita kerjasama dengan event-event yang sudah jalan. Jadi kayak di Malang ada misalnya kayak namanya festival apa gitu ya. Nah, boleh nanti mungkin Asia X festival apa, maksudnya seperti itu sih. Tapi boleh sih kayak event-event eventnya ini ya cukup menarik juga sih tadi kalau untuk yang kayak semacam ini untuk ya intinya memang kalau dari segi kualitas oke. Jadi intinya tadi kan banyak pameran-pameran tentang pendidikan, pameran tentang Asia, banyak memperlihatkan keunggulan-keunggulan Asia, terus banyak talk show acara-acara yang edukatif ya, mulai dari mendatangkan pembicara yang oke sampai mendatangkan alumni-alumni itu sebenarnya oke banget. Cuma kalau dari saya mungkin tambahan hanya di masalah gimana sih caranya kita memikirkan orang supaya mau datang ke event kita. Kalau kita packagingnya kayak gitu. Karena kalau kita ngomong Gen Z, kita ngomong generasi-generasi sekarang ini mereka itu ya minat untuk sesuatu yang berbau edukasi itu agak bisa dibilang agak sedikit kurang, terus bisa dibilang juga mereka itu ya senengane sing agak seneng-seneng dan hura-hura. Jadi tambahan satu lagi itu tadi mungkin gimana caranya adalah untuk menarik mereka datang ke kita. Karena kita kalau kita ngomongin marketing juga nanti kalau kualitas event kita nggak oke, marketingnya juga berat banget. Terus satu lagi kalau kita tadi ada yang misalnya kita kerjasama dengan sekolah. Nah, kalau kerjasama dengan sekolah untuk mereka mendatangkan ke event kita, itu sekarang agak sulit ya, karena sekolah-sekolah itu sekarang juga kayak mereka itu, misal nih kita ngundang sekolah, mereka itu nggak mau datang dengan gratis. Jadi kayak fasilitas itu maunya disediakan sama kita juga. Jadi di situ juga muncul budgeting lagi sih. Eh, itu sih untuk kelompok pertama mungkin nanti boleh dipikirkan gimana caranya supaya orang itu mau datang dengan sukarela untuk ke event kita. Itu teman-teman. Ada yang mau nambahi lagi mungkin atau ada yang dari tim ini juga mau nambahi selain Kak Gangsar, selain Kak Esi mungkin. Ya, Pak El, saya mau nambahkan sedikit. Maaf, saya off cam masih masih di luar ini rumah soalnya. Ya, Ya, Mas El, uh, kenapa kita
memilih event ini ya, yaitu Asia Malang Expo dengan temanya itu Empowering Future Leaders. Jadi di sini kan memberdayakan pemimpin untuk masa depan. Jadi di sini kita bisa expose ke seperti yang tadi Pak El bilang, target kita kan beberapa itu ada sekolah ya. Jadi sekolah memang agak sulit, tapi di situ kita bisa mempush ke sekolah, yaitu terutama kepala sekolah. Jadi kita memperkenalkan kelebihan, keunggulan dari kampus Asia, dan juga event ini tujuannya diadakan seperti kita memberikan beberapa bonus seperti beasiswa, seperti itu. Jadi itu poin juga untuk kita bisa menarik, dan juga yang tadi Pak El bilang, seperti Gensi ini ya sukanya senang-senang dan ada seperti pensi-pensi gitu ya. Sebenarnya kita udah sempat discuss juga apa dengan tim, karena kan ini continue juga berkaitan dengan apa yang kita sudah rencanakan, seperti mengundang beberapa siswa-siswi SMK itu mengikuti event kita itu dengan perlombaan ya kreasi, dan itu nanti akan kita selingkan dengan pensi musik gitu. Jadi ada selingan di situ juga di hari hanya Pak, di kan kita bikin 2 hari ya, di hari keduanya gitu. Jadi sebenarnya kita discuss, cuman belum terreport di PPT-nya emang Pak. Seperti ini karena ini kan event yang kita laksanakan ini memang cukup luas Pak ya di sini. Jadi perencanaan 3 bulan, di situ kita juga ada seminar atau show juga. Jadi sebenarnya ini event yang saya bilang ya cukup besar dan memerlukan perencanaan lebih lama sih Pak. Dengan waktu 3 bulan itu kita bisa push terus untuk mencari peserta, target peserta, dan juga untuk mencari dana selain dari sponsorship, yaitu internal dari kampus. Dan karena kita juga mendapatkan data beberapa mungkin dari lulusan-lulusan Asia Malang itu mungkin punya relasi mungkin di perusahaan, mereka mempunyai jabatan yang penting di sana. Kita bisa mempush di situ, kita bisa prospek mereka untuk bisa mendanai atau kita ngajukan proposal gitu Pak. Dan juga kita kan mengundang beberapa UMKM membuat stand booth seperti itu Pak El. Jadi di sini Rencananya itu kita dijual ada, juga Pak berarti ya. ya ada feedback balik dari booth ataupun stand yang akan dipakai oleh beberapa UMKM di situ. Dari saya sih itu tambahannya Pak El. Oke, Terima siap. kasih Pak. Ya memang kan ini baru planning, Pak ya. Jadi kalau kita ngomongin planning pasti ada kurang kurang lebihnya. Makanya tadi saya juga sedikit menambahkan mungkin ada beberapa hal yang perlu difikirkan untuk sebenarnya bikin event itu agak gampang. Yang susah itu adalah mendatangkan audiens. Jadi bikin event itu nggak terlalu sulit. Yang sulit itu paling sulit itu adalah mendatangkan audiens. Makanya biasanya kalau kita ngomongin event dari tahun ke tahun itu kita selalu salah satu concern utamanya sebelum kita menyusun konsep itu adalah, waduh, audiensnya gimana nanti ya, itu adalah itu. Jadi toh nanti kan ini kan juga belum eh, toh nanti juga masih bisa dikombinasi lagi gitu ya. Jadi nggak apa-apa. Mungkin tadi hanya masukan-masukan untuk tim yang pertama. Dari kelompok lain ada yang mau nambahi atau kita move ke kelompok selanjutnya? Kalau nggak ada, mungkin kita move langsung ke kelompok yang kedua. Kelompok kedua kita spin lagi aja biar adil ya. Karena tadi kelompok pertama di spin, kelompok kedua berarti harus di spin juga. Oke, terima kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok pertama. Tadi mau silahkan Pak Anom kayaknya tadi raise hand. Maaf Pak El, kepencet. Sorry. Oh, saya kira mau ini ya. Oke, kita ini ya, move ke kelompok kedua. Nah, jadi tadi kelompok yang kita kelompok kelima. Kelompok kelima itu adalah Saya Erna. oke, kelompok kelima
kelompoknya Kak Erna, Kak Kiki, Kak Angga, Kak Hafifah, Kak Fitriani. Sudah siap? Sudah dong. Oke, ini yang paling semangat nih kayaknya sudah siap banget nih nunggu dari tadi Iya nih. dong. Oke, silahkan Kak Erna, Izin share screen. silahkan. Terima kasih atas waktunya. Eh, oke, sebentar. Oke, saya perwakilan dari kelompok 5, Erna, untuk mempresentasikan dummy event ya. Kita bilangnya dummy event untuk tugas bisnis praktis 3. Dan kelompoknya ada saya, Erna, Sulfi, Kak Viva, Kak Angga, Kak Yowan, dan Kak Fitri. Nah, temanya apa sih yang kami diskusikan? Yaitu adalah Next Gen Edu Fair, Shape Your Future with Asia Malang. Apa itu? Generasi penerus siap untuk menghadapi masa depan bersama Asia Malang. Nah, kenapa kita memilih ini? Event ini menunjukkan bahwa kampus Asia Malang adalah tempat bagi generasi selanjutnya untuk membentuk masa depan mereka dengan konsep menarik yang menggabungkan antara edukasi, hiburan, dan interaksi untuk menciptakan pengalaman yang menginspirasi siswa dan siswi SMA. Oke, target audiensnya siapa? Kita mengutamakan adalah kelas 2 dan 3 SMA di Malang. Tapi kalau misalnya ada anak kelas 1 mau ikutan, ya nggak jadi masalah. Nah, lokasi eventnya di mana? Kita akan mengadakan lokasi eventnya itu di GOR, namanya GOR Ken Arok Malang. Dengan waktu durasinya itu 2 hari. Kenapa kita memilih di indoor? Karena kita memikirkan kalau di lapangan terbuka itu hujan, dan jadi kita memilih untuk indoor. Kenapa di Ken Arok? Kalau saya ngelihat di Gmap, ini lokasinya mungkin strategis ya Pak ya. Memang sih 30 menit dari Asia ya, kalau nggak salah ya Pak ya. Terus lokasinya juga luas, tempat parkirnya juga saya melihat juga luas sih. Oke, lanjutnya adalah, nah, bintang tamunya siapa? Bintang tamunya itu kita memilih Salma Salsabila. Untuk pemilihan bintang tamu ini kita tidak sembarangan untuk memilih. Kita tadinya awalnya itu mau membawa Sheila on Seven, Wih, tapi budgetnya itu terlalu sangat melebihi dan udah pasti akan banyak yang datang. Saya ngeri ricuh juga. Yang kedua, NDX Aksa. Kan lagi booming banget tuh oke, NDX jadi Aksa. gitu ya. Cuman kalau saya melakukan itu di GOR itu yang ada penuh banget. Udah gitu kan lagunya jingkrak-jingkrakan tuh ya. Nah, Hmm. akhirnya dengan pemilihan yang sangat, siapa nih yang bisa eh, masuklah selain mereka. Oke, kita pilih Salma Salsabila. Siapa sih Salma Salsabila? Sedikit tentang dia. Dia adalah pemenang Indonesian Idol 2023 dan dia berasal dari Purbalingga juga di Jawa Timur juga ya. Dia dikenal sebagai Probolinggo. sosok ya memiliki banyak penggemar juga, khususnya di kalangan mahasiswa, memiliki vokal yang kuat, dan kehadirannya dia, Salma, bisa menarik lebih banyak peserta untuk datang ke acara Kampus Asia dan menjadi nilai tambah untuk acara yang akan kita lakukan. Oke, berikut adalah konsep acara yang kami buat ya. Yang pertama adalah talk show inspirasi Shaping Future. Kita akan menghadirkan alumni dari Asia atau dosen untuk menceritakan inspirasinya. Yang kedua adalah kampus tour virtual. Eh, Mahasiswa bisa melihat fasilitas apa yang ada di kampus Asia. Nah, ini mungkin bisa dimasukkan ke dalam video atau kita akan buka booth untuk kampus virtual ini. Selanjutnya ada demo kelas inspiratif atau workshop singkat. Misalnya untuk jurusan desain grafis, adakan workshop. Untuk jurusan manajemen bisa simulasi-simulasi. Terus ada yang pasti booth ekstrakurikuler dan organisasi mahasiswa. Kita akan buat booth juga di sana. Ada organisasinya, klub, kegiatan mahasiswa, dan setiap boothnya akan dihiasi foto-foto, video. Tujuannya ya sudah pasti menarik minat siswa, ingin melanjutkan minat mereka di dunia mana setelah nanti memasuki dunia perkuliahan. Selanjutnya ada kompetisi esai dan vlog tentang masa depan pendidikan. Ini bisa dilakukan sebelum acara dimulai untuk kompetisinya ini.
yang dimana siswa diminta untuk membuat esai tentang harapan mereka terhadap pendidikan tinggi dan bagaimana mereka berencana memanfaatkan ilmu. Pemenangnya akan mendapatkan hadiah-hadiah. Mungkin bisa itu untuk hadiahnya apa aja didiskusikan selanjutnya. Dan kompetisi cerdas cermat ini kita adakan di hari H. Dibuat seperti Class of Champion by Ruang Guru dengan menguji pengetahuan umum, sejarah, geografi, sains, seni, sastra, dan budaya. Oke, dan kita akan adakan juga karnaval pendidikan. Karnaval pendidikan ini menampilkan berbagai aspek kampus dalam format yang menghibur. Booth jurusan, demonstrasi, ada sains, ada game, edukasi, sesi foto bersama maskot kampus. Tujuannya membuat acara menjadi lebih menyenangkan. Testimoni alumni dan siswa yang aktif. Bisa berupa video singkat di sela-sela acara atau langsung menghadirkan alumni atau mahasiswa di panggung. Tujuannya membangun kepercayaan dan koneksi emosional dengan calon mahasiswa melalui cerita yang nyata. Selanjutnya ada apa lagi? Foto booth dan kenangan digital. Sediakan foto booth dengan tema kampus, ada toga, atribut, logo, di mana siswa berfoto. Tujuan acaranya membuat lebih memorable dan meningkatkan kehadiran kampus di media sosial. Terus ada sesi networking dan pendaftaran langsung. Kalau nanti ada orang tuanya yang datang dan tertarik, itu bisa dilakukan konsultasi tentang program, beasiswa, dan pastikan ada akses mudah untuk pendaftaran online di tempat. Dan bonusnya bisa diberikan diskon pendaftaran atau merchandise gratis bagi yang mendaftar langsung. Wah, masih ada lagi nih. Kolaborasi performance. Kolaborasi antara mahasiswa kampus dan siswa sekolah untuk tampil bersama di hari H, seperti musik, tari, atau drama. Melalui kolaborasi ini, siswa bisa merasa bahwa kampus sangat terbuka dan mendukung kreativitas serta kemitraan dengan siswa. Selanjutnya, simulasi kehidupan di kampus. Kita akan mengadakan simulasi mulai dari proses pendaftaran hingga kegiatan perkuliahan. Siswa bisa ikut serta sebagai mahasiswa sehari dan mengalami langsung bagaimana rasanya menjadi bagian dari kampus tersebut. Bisa dilakukan role play langsung atau kita akan buatkan video diputar di sela-sela acara. Oke, ini saya sedikit untuk rundown acara. Kalau untuk rundown acara kan nanti kita bisa diskusikan kembali. Tapi saya buat ini untuk mengetahui apakah ada konsep yang kita lakukan itu tertinggal. Ini sedikit untuk di hari 1 dan di hari 2. Salsanya di mana? Salmanya di mana sih? Salmanya itu pasti di hari 2. Daripada hari kedua ini ada door prize yang akan kita lakukan, yang sudah pasti ada pemenang-pemenang lomba cerdas cermat itu akan dilakukan di hari kedua. Kenapa door prize kita di hari kedua? Supaya hari kedua nggak sepi. Biasanya kalau door prize di hari pertama udah sepi tuh. Jadi kita lakukan di hari kedua. Oke, kesimpulannya apa? Dengan konsep acara yang kaya akan interaksi dan pengalaman langsung, acara ini akan memberikan kesan yang mendalam bagi para siswa, sekaligus memperkenalkan Asia Malang sebagai pilihan kampus yang inspiratif dan mendukung perkembangan masa depan mereka. Acara ini dapat membantu siswa mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang kampus yang diperkenalkan, sambil tetap merasa terhibur dan terlibat. Terima kasih dari kelompok 5. Hanya ini saja yang bisa kami sampaikan karena kemarin diinfokan cuman ini aja ya. Itu Pak. Oke, Terima siap. kasih. Jadi mungkin nanti kalau untuk masalah budgeting dan lain-lain kita tambah lagi di next ini Ya, ya pertemuan betul. Karena selanjutnya. kemarin memang fokusnya adalah untuk temanya apa, di Ya, mana, dan tempatnya apa, bintang bintang tamu siapa, tamunya tempatnya siapa. siapa. Jadi kita hanya benar-benar memikirkan 4 itu aja Pak, gitu. Ya, mungkin memang nanti untuk minggu depan itu memang kita akan sedikit banyak membahas tentang ini sih, lebih banyak ke bahas tentang budgeting and operasional. Jadi ketika teman-teman bikin event kayak gini, budgetingnya kayak gimana sih? Terus untuk operasionalnya apa-apa aja yang harus diperhatikan. Nah, mungkin itu nanti eh, bisa kita sambung di sesi presentasi selanjutnya. Jadi kayak di presentasi di sesi itu memang nanti boleh teman-teman membahas lebih tentang ke operasional dan budgeting. Nah, sebenarnya ini cukup menarik sih. Jadi ini tadi adalah sebuah event kolaborasi antara
expo, tapi juga ada entertainmentnya juga, terus ada juga untuk ini ya, eh, ada entertainment, terus ada kayak sisi edukasi, expo dan cuma saya mikir gini, itu tadi kan banyak banget dan acaranya keren-keren gitu loh. Nah, apakah sudah dipikirkan dengan mengelola istilahnya kalau kita memang bikin acara itu sebanyak itu kan istilahnya itu tidak gampang. Apakah benar-benar nanti untuk operasionalnya ini sudah dipertimbangkan meskipun sebenarnya kita belum sampai ke situ gitu loh. Apakah sudah ada pertimbangan-pertimbangan tentang betapa sulitnya untuk mengelola event 2 hari yang kurang lebih ya memakan waktu, tenaga, biaya nggak sedikit. Terus rentetan eventnya tadi juga banyak ya. Nah itu apakah sudah siap untuk mapping ini itunya gitu? Kalau saya bikin konsep gini sudah pasti sudah ada ya Pak ya. Seperti kayak misalnya untuk lomba, lomba kompetisi cerdas cermat itu udah pasti di hari pertama. Nah, itu pendaftarannya dibuka sebelum acara itu dimulai gitu. Mungkin kita ke sekolah, kita infokan akan ada acara ini dan akan ada cerdas cermatnya dan akan ada hadiahnya semuanya dan siapa yang dari sekolah yang akan diwakilkan. Itu untuk pertama. Dan untuk kompetisi yang untuk esai atau vlog itu kan bisa di jauh-jauh hari. Jadi nanti akan ada deadline-nya. Sudah pasti akan ada tim sendiri untuk mengelola yang namanya acara yang ini kan. Terus untuk yang kampus virtual kita bisa minta dari beberapa mahasiswa atau dari panitia sendiri untuk merekam, misalnya gitu merekam dari jauh-jauh hari kalau kita tuh ada kampus virtual ini loh. Oke, rekam bagian-bagian mana aja dan itu harus edit selesai sebelum misalnya H-3 itu sudah selesai. Untuk talk show sendiri kita menghadirkan memang dari mahasiswa dari mana alumni Asia dan yang aktif di Asia sama dosen-dosen di Asia yang sudah pasti berpengalaman ya. Itu sendiri sudah ada waktu-waktunya. Saya pikir dengan acara-acara yang saya rancang dari tadi yang makanya kenapa saya langsung bikin rundown 1 dan rundown 2 itu untuk memastikan acara itu berjalan lancar dan untuk booth-boothnya itu kan kita kan eh, adanya di luar atau di depan dan itu boothnya itu yang nggak usah apa namanya nggak usah dibongkar kalau sebelum acara selesai seperti booth ekstrakurikuler, booth foto-foto di situ kan ada yang sudah pasti akan ada panitia yang akan menjaganya itu sih. Untuk kampus virtual tadi memang saya sedikit ada mau di boot juga gitu kan Pak. Kadang kan kalau untuk sekilas ngelihat di depan layar itu kan cuman paling berapa menit gitu kan untuk kampus virtual dan saya kan mengadakan boot di kampus virtual supaya eh, yang datang itu bisa melihat wow Asia tuh seperti ini itu sih. Ya sudah saya pikirkan juga untuk registrasinya seperti apa, untuk door prize-nya seperti apa, itu juga udah saya pikirkan mau seperti apa itu Pak. Siap. Makasih. Ada tim ini yang mau nambahi mungkin kan anggotanya cukup banyak mungkin ada yang mau nambahi juga dari sudut pandang yang lain ini tadi kan mungkin dari sudut pandang ini ya cuma kemarin kan dari diskusi-diskusi mungkin ada ini 1 2 yang mungkin belum tersampaikan atau ada mungkin malah ide-ide yang sebenarnya unik tapi tereliminasi kayak gitu mungkin boleh teman-teman yang lain kalau ada yang mau nambahi dari kelompok 5. Izin menambahkan ya Pak. Siap. Sudah hampir semuanya disampaikan sama Kak Erna, tapi di sini yang terutama untuk kampus virtual, kan nantinya kita rencana mau ditaruh di booth gitu Pak. Nah, kita fokuskan itu video atau kita butuh layar monitornya, kita taruhnya itu di tempat registrasi Pak. Jadi mereka sambil registrasi, mereka sudah melihat nih apa aja sih yang ada di Asia Malang, seperti itu sih Pak. Dan tidak ketinggalan juga kita akan memperkenalkan prodi-prodi apa aja yang ada di Asia, sama menampilkan hasil dari kreasi mahasiswa-mahasiswi yang ada di Asia Malang. Terima kasih Pak El. Oke, siap. Ada nggak dari hasil diskusi kemarin itu teman-teman ini, itu tadi kan sebagian besar sudah masuk di situ. Ada nggak kepikiran ide sesuatu, ide event yang mungkin peritilan-peritilannya event itu, tapi akhirnya teman-teman nggak jadi pakai, ini nggak jadi kita pakai lah gitu. Atau memang dari hasil diskusinya itu kepake semua?
Kalau saya lihat sih kepake semua sih Pak, karena kan memang saya intens banget nih untuk bawel banget di grup WA saya gitu kan. Nggak boleh nggak komen deh, pokoknya harus komen gitu kan. Apa-apa lagi gitu. Terus ini konsep-konsepnya dari teman-teman semua dan ya sudah semua dimasukin sih Pak. Itu. Oke, jadi Mungkin Kak Angga mau nambahin nggak nih Kak Angga? Mana tuh tadi Kak Angga? ya tadi Kak Angga ada nih. Mana tuh? Hilang lagi. Saya, Oh ada saya, nih. Ah, coba saya. tambahin. Tambahin apa, Kak? Lah tadi di WA. Ah, ini aja sih, kalau mau narik audiens, kita di sini mau jualan si Salma ini sih, Kak. Oke. Jadi mungkin nanti tiket di tiketing cuma entah 10.000 atau 15. Jadi kan kalau selama ini tiketing harga minim kan 50 atau enggak 75 lah udah dapat kan. Tapi di sini kita Asia untuk memperkenalkan Asia kan brand awareness-nya kita cuma tiketing 10.000 jadi bisa narik audiens yang cukup banyak sih gitu aja. Dengan syarat atau tanpa syarat 10.000 itu. Diutamakan untuk anak SMA dulu sih. Kalau memang yang eh, kita kan targetnya di SMA kelas 2 dan 3 kan Kak. Jadi Hmm. untuk para pekerja yang mau ke Asia mungkin kita bisa sebar-sebar brosur. Oke, oke. Jadi mungkin itu tadi yang pertama mappingnya adalah syaratnya anak SMA. Mungkin bisa juga nanti kayak ditambahi dengan syarat misalnya eh, follow lah atau apalah atau apa gitu. Mungkin ada istilahnya kita kan jual di harga bawah pasaran kan otomatis dengan syarat-syarat tertentu kan. Karena Eman pasarannya Salma misalnya tiketnya di 50 ke atas kita jual 10.000 terus tanpa syarat kan keenaan target audiensnya kita. Tapi ya cukup menarik sih. Secara garis besar sudah terangkum semuanya, semuanya sudah ada mulai dari konsep hiburan dan lain-lainnya. Ada yang mau nambahi, ada yang mau tanya, nambahi atau mungkin cukup kita move ke kelompok selanjutnya? Mau tanya sedikit Pak. Silahkan. Yang tadi disampaikan Mas Angga ya, kan dari event kita ini dengan promosi mau mempromosikan kampus kayak mau memperkenalkan kampus ke masyarakat itu yang sudah pasti kan kita yang butuh peserta itu hadir sebanyak-banyaknya. Nah, dengan adanya tiketing ini, eh, apakah nggak dikhawatirkan itu malah jadi peserta yang harusnya kita targetkan banyak malah jadi eh, berkurang gitu. Itu aja sih. Makasih. Oke, Pak Anom, terima kasih pertanyaannya. Eh, jadi kalau masalah tiketing ini kan kita udah di bawah Pak ya, di 10.000. Untuk syaratnya juga gak begitu sulit sih, cuma follow atau share ke IG story gitu kan. Jadi Salma ini pernah cukup menarik sih untuk kaum-kaum muda di Gen Z sekarang kan gitu kan. Selama ini saya lihat di konser-konser Salma, eh, peminatnya cukup banyak sih Pak Anom. Jadi gak menutup kemungkinan kita gak menarik audiens kayak gitu sih. Mau ditambahi apa Ya, cukup? cukup baik, Mas Angga, makasih. Terima kasih kembali Pak Anom. Ya sebenarnya eh, sah-sah aja sih kita mau tiketing itu sebenarnya salah satunya itu juga untuk memfilter sih kalau saya bilang bahwa jangan sampai karena memang ada beberapa konsep-konsep event yang nggak di tiketing itu semuanya bisa masuk itu malah rawan juga terindikasi ricuh. Jadi makanya beberapa kali ada event-event yang sebenarnya itu targetnya gratis pun akhirnya di tiketing. Contoh ada beberapa event-event yang banyak dilakukan oleh ini ya perusahaan-perusahaan rokok. Biasanya itu kan sebenarnya itu event gratis untuk promosinya mereka, tapi ada tiket. Tapi tiketnya ini sebenarnya ditukar dengan rokok. Jadi kayak misalnya ada tiket masuknya 30.000, tapi 30.000 itu nanti dapat satu bungkus rokok atau dua bungkus
rokok. Ada sih yang model-model kayak gitu. Sebenarnya hal-hal kayak gini nih untuk mapping supaya nggak semua orang itu bisa masuk. Karena ada ya, mohon maaf nih, kadang preman-preman, ya istilahnya anak-anak nakal lah, anak pang, anak preman, tukang parkir dan lain sebagainya itu akhirnya kalau nggak kita cegah seperti itu kan semuanya bisa bisa masuk. Makanya salah satu ini ya, kalau event itu agak gede, datangin artis yang cukup gede, ya salah satunya tiketing ini bisa jadi solusi. Cuma memang benar-benar harus kita pikir tiketingnya ini yang paling make sense berapa. Kalau kita kemahalan nggak gitu loh. Jadi itu sih. Cuma kalaupun mau digratis, nah digratiskan itu juga nggak masalah. Itu istilahnya juga memperluas untuk target audiennya datang. Cuma kita benar-benar harus mapping banget. Kita harus selektif banget kepada orang-orang yang bisa masuk di situ. Nah itu PR-nya di situ. Jadi semua ada plus minusnya sih teman-teman. Kita pernah pernah mengalami semua. Jadi kayak yang kita gratisin kayak gimana, yang bayar murah kayak gimana itu pernah juga. Bahkan ya itu tadi, kembali lagi kalau kita ngomongin event-event gede, ada yang istilahnya sebenarnya di tiket no, meskipun sebenarnya gratis tapi di tiket no, tapi itu istilahnya barter produk. Barter produknya itu ya istilahnya beli tiket tapi akhirnya dapat sesuatu nanti. Nah mungkin itu sih, ada tambahan lagi mungkin Boleh atau Pak, saya mau menambahkan sedikit. Benar siap. kata tadi Kak Angga, kenapa kita ada tiketing? Kan kita di sini ada door prize ya Pak. Gimana Hmm. caranya kita nanti tiketnya itu jangan sampai hilang sampai acara selesai buat ditukar dengan kartu door prize pada saat nanti Hmm. pendaftaran di hari H. Itu aja sih Pak. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok kedua. Kita move ke Kelompok 5 Pak. kelompok kedua. Yang kelompok kedua ini diisi sama kelompok 5. Oke, kita move ke kelompok selanjutnya. Kita masih punya 3 kelompok. Oke, kita spin lagi. Kira-kira bakalan kelompok berapa ini? Kelompok. Nah, keren ya. Jadi kayak malam ini tuh kayak ya keajaiban-keajaiban. Tadi kelompok pertama langsung kelompok 1 ini ya. Kelompok yang presentasi kedua, kelompok paling terakhir. Nah, ini yang ketiga diambil yang tengah-tengah, yaitu kelompok 3. Nah, kelompok 3 ini isinya adalah isinya adalah, atau masih ingat semuanya ya. Kelompok 3 itu Kak Anti, Kak Kiki, Kak Farah, Kak Fatimatus, Kak Maya, Kak Mahfud. Silahkan. Baik, terima kasih Kak El dan teman-teman semua. Di sini saya nanti dibantu share screen oleh Kak Fatim. Oke, Silakan. sekarang Kak Fatim. Baik, di sini saya Faranisa mewakili kelompok 3. Nanti akan dibantu juga oleh Kak Maya untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kita kemarin. Jadi di kelompok 3 ini ada Kak Antik, Pak Kiki, Kak Fatim, saya sendiri, Kak Maya, dan juga Pak Mahfud. Di sini untuk tema event kita sendiri yaitu Social Media Synergy Empowering Gen Z Business in the Digital Era. Yang mana untuk event ini, untuk Social Media Synergy adalah acara yang menggabungkan antara workshop interaktif dan seminar nasional dengan judul topik Empowering Gen Z Business in the Digital Era. Untuk memaksimalkan potensi media sosial dalam bisnis di era Gen Z ini, yang mana event ini menawarkan wawasan mendalam tentang strategi pemanfaatan platform media sosial untuk meningkatkan prospek bisnis dengan fokus pada sinergi antara teknologi digital dan juga manajemen bisnis modern. Untuk target audiens kita, di sini ada mahasiswa, pengusaha muda, content creator, dan juga profesional bisnis yang tertarik pada pemanfaatan media sosial untuk bisnis. Untuk lokasinya, kami mengambil di gedung auditorium ITB untuk Asia Malang. Untuk bintang tamunya, di sini kita ada ngambil Jeremy Pauline Sijabat, yang mana dia merupakan YouTuber, influencer, dan juga entrepreneur muda. Kemudian yang kedua ada Prilly Latukonsina, yang mana ia merupakan aktris, entrepreneur muda, dan juga penyanyi.
kemudian diisi juga oleh Ibu Risa Santoso, yang mana sebagai Rektor ITB Institut Asia Malang, dan juga ada Prof. Ronald untuk dosen dari ITB Asia. Next, Kak. Kemudian untuk ada planning dan juga budgeting. Untuk planningnya kita menentukan tema dan format acara, menyusun jadwal dan juga rundown acara, memilih dan mengundang pembicara, dan juga menyiapkan materi. Untuk budgetingnya kita menetapkan biaya tiket. Jadi untuk tiket sendiri nanti ada kita bagi menjadi dua, untuk internal, yaitu untuk Institut Asia sendiri, dan juga ada eksternal, yaitu yang ada di luar dari kampus. Kemudian mengalokasikan dana untuk pembicara, venue, dan juga logistik. Jadi untuk target audiens kita tadi juga kita mengambilnya dari Prilly Latuconsina dan juga Jerome Pauline untuk mengundang banyak audiens. Kemudian selanjutnya akan dibantu dijelaskan oleh Kak Maya. Terima kasih. Baik, Kak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maya Septi Minadi Rahma dan saya akan melanjutkan presentasi dari Kak Farah. Dan slide selanjutnya yaitu operation. Yang pertama, menyiapkan venue di gedung auditorium di ITB Asia Malang. Yang kedua, mengatur perlengkapan teknis seperti audio, visual, internet. Dan yang ketiga, menyiapkan snack dan door prize untuk peserta. Dan slide selanjutnya menjelaskan tentang marketing. Yang pertama, membuat poster acara dan menyebarkannya di sosial media. Yang kedua, bekerja sama dengan media partner untuk mempromosikan acara. Dan yang ketiga, menggunakan QR code untuk kemudahan akses informasi dan pendaftaran online. Dan slide selanjutnya yaitu execution. Yang pertama yaitu menjalankan acara sesuai jadwal. Dan yang kedua, memastikan kelancaran workshop interaktif dan seminar nasional. Yang ketiga, mengelola registrasi peserta dan sertifikat. Dan slide selanjutnya yaitu evaluation. Yang pertama, mengumpulkan feedback dari peserta. Yang kedua, menilai keberhasilan acara berdasarkan jumlah peserta dan kualitas interaksi. Dan yang ketiga, menganalisis dampak acara terhadap pemahaman peserta tentang sinergi media sosial dalam bisnis. Dan sekian dari presentasi kami. Bila ada salah kata maupun perbuatan, kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok tiga ya, kelompok tiga yang presentasi ketiga. Berarti ini hanya terfokus ke satu event gitu ya. Jadi terfokus ke satu event. Nah, untuk durasi waktu, kira-kira untuk kayak durasi dan lain sebagainya, kira-kira event ini akan diselenggarakan dalam durasi waktu yang berapa lama, dan tadi mungkin kan sudah sempat disinggung-singgung masalah marketing juga. Tapi mungkin saya kan untuk masalah durasi waktu sih, durasi waktu terus dan lain-lainnya itu. Izin bantu ini Pak, Siap, Pak Kiki. ya izin bantu menjawab. Untuk durasi waktu itu kita mengambil dalam tema satu hari Pak. Misalkan dimulai dari jam 8 sampai dengan pukul 5 sore. Misalkan dimulai dari jam 8, itu jam 9 itu registrasi, jam 9 ke 9.30 pembukaan acara, 9.30 10.30 itu keynote speaker, 10.30 sampai 11 itu coffee break, terus pukul 11 sampai 12.30 workshop safety-nya, 12.30 sampai 13.30 makan siang, 13.30 sampai dengan pukul 15 itu workshop sesi yang kedua, pukul 15 sampai dengan pukul 15.30 snack break, dan pukul 15 sampai dengan pukul 17 itu panel diskusi dan QA. Seperti itu sih Pak. Terima kasih Pak. Oke, itu kan tadi ada beberapa, boleh balik ke ini ya, slide yang kayak slide ke ini bintang tamu atau oke. Jadi ini kan sebenarnya ada, kalau tak bilang itu ada dua bintang tamu luar, terus ada ini ya, ada bintang tamu luar, ada juga bintang tamu dari Institut Asia Malang. Nah, bintang tamu Asia adalah Ibu Risa sama Prof. Ronald. Kalau untuk bintang tamu ini apakah nanti mau dibikin satu frame atau satu satu ini ya, satu stage, atau mungkin ada sesi-sesinya. Jadi biasanya kan
kalau kita bikin event itu ada yang memang dari beberapa orang ini langsung jadi satu nih. Nah, terus ada juga yang kadang kalau kita bikin event dengan bintang tamu, keynote speaker yang lebih dari satu, ada juga yang dipisah-pisah ini ya sesuai dengan durasi waktu. Contoh kalau kita ngomong satu hari nih pagi sampai sore. Kalau misalnya kita natap 4 orang ini secara terus-terusan, kok kayaknya ya mungkin bosen dan mereka mungkin kan ad- ada ke ini juga ya bingung ya bintang tamu satu hari disuruh ngomong apa kayak gitu kan kalau satu hari. Nah ini teman-teman sudah breakdown itu belum untuk bintang tamunya ini nanti konsepnya kayak kayak gimana? Mbak Antik mungkin boleh bantu Ini perlihatkan. jawab ya, Pak? Kalau untuk bintang tamunya kemarin kita sempat diskusi sih kayak nggak satu frame sih Pak. Jadi ada waktu-waktunya sendiri Pak. Jadi bergantian Pak, sesuai dengan temanya masing-masing. Kayak gitu sih Pak. Oke, siap. Berarti nanti kayak ada satu tema besar, tapi nanti dipecah-pecah-pecah. Misalnya kita ngomong tadi kan boleh ke atas lagi tadi untuk tema besarnya. Mbak Fatim boleh ke atas. Nah, jadi kan eh, sosial media sinergi, sosial media sinergi ya, empowering Gen Z business in the digital era. Nah, berarti nanti tema besarnya ini baru nanti masing-masing orang itu berbicara tapi masih seputar-seputar ini. Terus ini kan mungkin kalau dari target audiens agak berbeda nih dari dua dua ini selanjutnya tadi dua tim sebelumnya tadi ya. Kalau tim-tim sebelumnya tadi kalau untuk target audiens kan rata-rata kan menyasar kebanyakan adalah anak-anak SMA, SMK atau yang mungkin masih punya potensi untuk kuliah di Institut Asia Malang. Nah, kalau teman-teman di sini kan memilih target audiensnya adalah mahasiswa, pengusaha muda, konten kreator, profesional bisnis. Ya intinya orang-orang yang mungkin dari segi pendidikan mereka ini sudah S1 atau sudah melewati fase di S1. Nah, ini kenapa kok memilih target audiens ini? Nah, apakah nanti di situ mereka-mereka ini ada peluang nih untuk kuliah di Institut Asia Malang atau punya tujuan lain, misalnya kayak, oh ini kayaknya bisa menjadi corong untuk merekomendasikan atau bisa lebih meningkatkan brand awareness atau mungkin dari orang-orang ini nanti kita bisa dapat lead data, dapat rekomendasi atau kayak gimana? Izin bantu menjawab ya, Pak. Siap. Kalau saya Pak Siti Fatimah Tuzaro, kalau misalnya dari mahasiswanya sendiri atau pengusaha muda, itu untuk misalnya kalau di Asia sendiri kan lebih ke bisnis ya, Mm-mm. kayak mungkin manajemennya bisa menarik para tamu-tamu dari luar. Oh, ternyata di Asia ini ada kuliah, tapi bisa membahas tentang bisnis dan para pengusaha-pengusaha muda yang mungkin pengen banget belajar tentang bisnis, tapi bingung mau belajar di mana, mau belajar di digital kayak pengen yang offline gitu kan. Dan bisa jadi kayak misalnya pengusaha-pengusaha itu ngasih rekomen ke teman atau saudara atau anaknya, akhirnya mereka tertarik buat daftarin salah satu keluarga atau saudara atau anaknya atau orang yang mereka kenal untuk ke Institut Asia. Kurang lebih seperti itu sih, Pak. Jadi bisa pengusaha muda yang ingin belajar lagi di S2 juga bisa, atau Hmm. ingin lanjutin S1. Oke, jadi memang sudah dipertimbangkan ya untuk masalah target audience ini memang sudah benar-benar dipertimbangkan bahwa mungkin memilih target audience yang agak lain karena dengan pertimbangan tadi ya mungkin bisa meningkatkan brand awareness-nya kita atau mungkin S2-nya kita terus tadi ya mungkin merekomendasikan ke orang lain ya. Oke, mungkin itu kalau dari saya, mungkin dari kelompok lain ada yang mau tanya atau nambahi mungkin pernah punya pengalaman atau apa mau tanya nambahi silahkan kalau kalau ada. Kalau nggak ada mungkin kita move ke kelompok selanjutnya. Kalau ada silahkan raise hand atau langsung open mic nggak masalah, boleh. Nggak ada teman-teman ya. Oke, kalau nggak ada terima kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Boleh di stop
Share. Oke, kita lanjut ke kelompok selanjutnya. Ini tinggal dua. Tinggal dua ini mau disepin lagi atau mau keikhlasan aja? Spin aja, Pak, biar deg-degan. Siapa tahu nanti tinggal dua. Oh saya aja kayak gitu ya. Nah tinggal kelompok dua ini berarti sepinya kan tinggal satu kali. Nah tinggal kelompok dua atau kelompok empat. Kira-kira ini kayak ini kelompok dua duluan deh. Oh saya salah. Oke. Berarti nanti sudah tidak perlu disepin lagi ya. Karena sudah pasti nanti setelah kelompok empat adalah kelompok dua. Oke. Langsung aja kelompok dua. Silahkan yang Baik, Pak merasa El, izin share screen ya, Pak. ya. Selamat malam, Pak El dan teman-teman. Saya Selamat mewakili dari kelompok malam. 4. Kelompok 4 terdiri dari yang pertama Kak Aulia Nikmatul, yang kedua Kak Iqbar, yang ketiga Kak Kalistus, yang keempat Kak Ana, yang kelima Kak Widya, dan yang terakhir saya sendiri. Ini kebetulan dari kelompok kita ada yang izin ya Kak, ya Pak. Atas nama Kak Iqbar sedang masuk malam. Terus untuk yang Kak Kalistus ada info. Untuk yang Kak Widya tidak bisa join dari tadi. Langsung aja. Untuk event kita judulnya tuh Gaskan. Kenapa kita Baik. ambil Sudah ada Gaskan? judulnya Karena ini sekalian ya. ada, ya, karena ini ada singkatannya, Pak, yaitu Gebiar Aksi dan Seni Kreatif Institut Asia. Pengenalan Gasken. Pengenalan acara kreatif, Gebiar Aksi dan Seni Kreatif merupakan sebuah event atau inisiatif yang diadakan oleh Institut Asia untuk merayakan dan mempromosikan kreativitas mahasiswa melalui berbagai bentuk seni dan aksi. Acara ini bertujuan untuk memberikan platform bagi mahasiswa untuk mengekspresikan bakat mereka, memperkuat kolaborasi antar disiplin ilmu, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya kreativitas, seni, dan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Untuk tujuan acara, yang pertama yaitu menginspirasi mahasiswa untuk melestarikan seni tradisi melalui media film. Yang kedua, menggali kreativitas dalam penggabungan budaya tradisional dan teknologi modern. Terus yang ketiga, menyediakan platform platform bagi karya-karya film pendek yang mengangkat isu budaya, globalisasi, dan identitas lokal. Yang keempat, mendorong penggunaan teknologi digital yang mudah diakses sebagai alat ekspresi seni. Rangkaian acara hari pertama, yaitu sambutan rektor dan pembukaan acara. Untuk sambutan rektor, yaitu dimulai dari jam 8 pagi sampai jam setengah 9 pagi. Untuk acara selanjutnya itu Festival Film Globalisasi Seni Tradisi dalam Era Modern. Untuk acara festival film ini juga dimulai dari pukul 8 sampai 12 siang. Festival ini akan menampilkan serangkaian film pendek dengan tema globalisasi seni tradisi dalam era modern. Di setiap film berdurasi 15 sampai 20 menit dan akan diikuti oleh diskusi singkat yang dipandu oleh panel juri. Target audiensnya adalah mahasiswa dan pelajar SMA yang diharapkan dapat terinspirasi oleh perpaduan seni tradisi dan modern yang ditampilkan dalam film. Terus untuk kegiatan selanjutnya di hari pertama yaitu Festival Food Bazaar dan stand UMKM. Festival Food Bazaar ini dimulai dari jam 12 sampai jam 2 siang. Sesi makan siang ini memberikan kesempatan bagi peserta dan pengunjung untuk menikmati kuliner khas daerah yang disediakan oleh UMKM lokal. Selain menikmati makanan, pengunjung juga dapat membeli produk-produk lokal dari berbagai daerah. Event ini dirancang untuk mendukung pengusaha lokal sekaligus memperkenalkan kuliner Nusantara kepada mahasiswa dan masyarakat umum. Untuk yang acara selanjutnya itu modeling festival dan fashion show, yaitu kreasi ini 3R dengan sentuhan kreativitas. Eh, untuk modeling festival ini dimulai dari pukul
3:30 sampai jam 4. Presensio akan menampilkan karya-karya kreatif mahasiswa dengan tema kreasi 3R, yaitu Reduce, Reuse, dan Recycle. Tujuan dari acara ini adalah untuk mempromosikan kesadaran lingkungan melalui fashion. Para peserta akan menggunakan bahan daur ulang untuk membuat pakaian yang akan ditampilkan di runway. Acara ini juga akan dihadiri oleh juri yang berasal dari kampus, baik itu dosen maupun mahasiswa yang sudah terpilih. Untuk acara selanjutnya yaitu cek kesehatan gratis. Sobat Nesien peduli sehat, peduli sesama. Cek kesehatan gratis ini dimulai dari jam 9 pagi sampai jam 5. Jadi meskipun ada acara lain, para mahasiswa atau masyarakat bisa melakukan kesehatan. Kemudian yang selanjutnya yaitu lomba TikTok Dance Challenge. Lomba TikTok Dance Challenge dimulai dari pukul 4 sampai jam setengah 6 sore. Kompetisi tari atau dance ini mengusung tren TikTok yang sedang populer di kalangan anak muda. Peserta akan menampilkan tarian kreatif sesuai dengan musik yang viral di TikTok. Lomba ini diharapkan juga dapat menarik minat pelajar SMA dan mahasiswa untuk berpartisipasi dalam acara yang penuh energi dan kekinian. Terus untuk hari pertama, yaitu penutupan hari pertama. Jadi penutupan hari pertama itu dimulai pukul 6:30. Hari pertama ditutup dengan pengumuman pemenang dari berbagai lomba yang mulai dari saya jelaskan tadi sampai yang akhir. Untuk selanjutnya itu hari kedua, hiburan dan kompetisi. Untuk pagi harinya dilaksanakan senam pagi bersama. Senam pagi bersama dimulai dari pukul 7 sampai jam setengah 9. Kegiatan senam pagi bersama untuk menciptakan suasana segar dan penuh semangat. Kegiatan ini akan diikuti oleh seluruh peserta termasuk mahasiswa, dosen, dan masyarakat sekitar. Dengan bimbingan instruktur profesional, senam pagi ini juga bertujuan untuk mendorong gaya hidup sehat di kalangan peserta. Untuk acara selanjutnya di hari kedua yaitu lomba poster. Lomba poster dimulai dari pukul setengah 9 sampai setengah 10. Lomba lomba ini bertujuan untuk mengajak mahasiswa dan masyarakat umum berkreasi dan membuat poster bertema Future Technology Innovation. Peserta akan menggambarkan inovasi teknologi masa depan melalui karya seni poster. Hasil karya mereka akan dinilai oleh panel juri dan pemenang akan diumumkan di akhir sesi. Untuk yang selanjutnya itu acara lomba menyanyi. Harmoni Bakat di Panggung Institut Asia Malang. Lomba menyanyi dimulai dari pukul setengah 10 sampai 12. Ajang ajang unjuk bakat menyanyi ini akan menampilkan para peserta dari kalangan pelajar dan mahasiswa. Setiap peserta akan mempersembahkan lagu pilihan mereka di depan juri dan audiens. Acara ini tidak hanya menjadi hiburan tetapi juga sebagai sarana bagi para penyanyi muda untuk menunjukkan bakat mereka di panggung. Untuk acara selanjutnya yaitu lomba e-sport. Untuk lomba e-sport sendiri dimulai pukul 1 sampai 4 sore. Lomba ini merupakan turnamen game e-sport yang ditunjukkan bagi para gamer muda. Turnamen akan mempertandingkan game-game populer dan diikuti oleh tim-tim dari berbagai daerah. Dengan format turnamen, pemenang akan menerima hadiah menarik dan kegiatan ini diharapkan dapat menarik minat komunitas gamer di sekitar kampus. Untuk yang selanjutnya itu Festival Food Bazaar dan Stand UMKM. Festival Food Bazaar sama seperti hari pertama tadi dimulai pukul 12 sampai 4 sore yang tujuannya pengunjung bisa mendapatkan makan siang sekalian melihat produk-produk dari UMKM. Untuk yang selanjutnya itu persiapan malam puncak dimulai dari pukul 4 sore sampai pukul 6 sore. Setelah seluruh lomba selesai, panitia akan mempersiapkan panggung untuk malam puncak acara. Sesi ini memberikan waktu bagi peserta dan penonton untuk bersantai dan bersiap menikmati konser. Nah, jadi ini malam puncak yang ditunggu-tunggu. Malam puncak bersama Gestar yaitu Pamungkas dimulai dari pukul 7 sampai 9 malam. Dalam malam puncak acara akan dimeriahkan oleh penampilan musik dari Gestar Pamungkas, seorang penyanyi yang sangat populer. Penampilannya akan menjadi daya tarik utama acara
Daya tarik utama acara membawa suasana yang meriah dan penuh semangat. Konser ini menjadi penutup yang spektakuler dari seluruh rangkaian acara Gebiar Aksi dan Seni Kreatif yang pastinya akan memberikan pengalaman tak terlupakan bagi para peserta dan penonton. Acara yang terakhir yaitu closing ceremony. Acara ini ditutup dengan doa bersama dan pengucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dan pengumuman resmi penutupan Gasken 2024 Geber Aksi dan Seni Kreatif Institut Asia. Untuk sponsornya sendiri itu ada banyak Pak. Berikut. Demikian Pak presentasi dari kelompok kita. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 4 ya. Sebenarnya cukup menarik juga sih. 2 hari dengan rangkaian acara timeline yang sudah cukup jelas. Banyak juga event-eventnya tadi. Tadi untuk lokasi belum belum ini ya, belum mapping lokasi juga ya. Karena mungkin masih Untuk lokasinya kita ambil di kampus Pak. di kampus. Jadi 2 hari ini Menghemat budget. menghemat budget dengan pertimbangan. Cuma kalau untuk event-event yang sebesar itu mungkin ya bisa jadi ini juga sih. Ya masih banyak hal yang harus dipikirkan ketika kita pengen ngambil di kampus. Cuma ada satu hal lagi yang menurut saya itu cukup ini ya cukup perlu dipertimbangkan lagi adalah tentang stand makanan. Nah, stand makanan tadi kelihatannya kan agak dibatasi nih mulai dari jam 12 sampai jam 16. Nah, itu sebenarnya eh, kalau misalnya stand makanannya ini konsepnya adalah kita sewakan atau kita jual, itu biasanya salah satu menjadi salah satu hal yang bakalan dipertimbangkan banget oleh orang-orang yang mau sewa di tempat kita. Jadi biasanya menurut pengalaman kita, kalau memang kita itu menyewakan tempat untuk orang-orang jualan makanan, biasanya mereka itu minta bukanya itu selalu nonstop. Jadi kayak nggak ada pembatasan-pembatasan, misalnya jam sekian sampai jam sekian, tapi mereka mintanya itu biasanya ya mulai dari awal acara sampai close itu peserta boleh banget kalau memang pengen ini ya ke stand-stand makanan. Jadi itu juga perlu dipertimbangkan bahwa ketika kita nanti pengen menjual booth, menjual untuk UMKM atau stand makanan, biasanya kita nggak boleh nih untuk membatasi kira-kira batas kunjungannya eh, jam berapa sampai jam berapa. Jadi mereka biasanya mintanya itu boleh dikunjungi secara terus-terusan kayak gitu. Nah, mungkin ada yang pengen tanya nambahi atau mungkin ini tadi kan Kak Wiji terus, Bu Wiji terus ini ya yang presentasi mungkin dari yang satu tim ini mungkin ada yang mau nambahi lagi, mungkin ada istilahnya seperti yang bisa yang saya tanyakan juga di tim yang sebelumnya mungkin ada ide-ide yang sebenarnya sudah kepikiran tapi nggak jadi dimasukkan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Kalau ada yang mau nambahi, ada yang mau sharing-sharing, silahkan biar nggak Bu Wiji terus, nggak Kak Wiji terus yang presentasi ini. Dari kelompok 4 mungkin ada yang mau nambahi. Kalau dari saya ada tambahan tiketing aja sih Kak, karena kan ini kan kita ada guest star dari Pamungkas ya, jadi biar lebih apa ya istilahnya tuh nggak membludak gitu, jadi kita akan batasi dengan nanti dikasih tiketing ya under 20-an lah. Dan untuk persyaratannya sendiri nanti bisa bawa kartu pelajar untuk anak SMA gitu. Oke, siap. Jadi kemungkinan mau ada tiketing juga, tapi nanti syarat-syaratnya adalah membawa kartu pelajar. Jadi ini khusus untuk anak-anak SMA supaya Iya, itu betul. juga anak-anak SMA gitu ya. Ada Iya. lagi mungkin ada tim lain yang mau tanya, mungkin ada masukan-masukan, ada yang pengen tanya, silahkan. Kayaknya enggak ada nih ya. Jadi sebenarnya cukup menarik sih. Bahkan sudah ada temanya tadi ya Gasken gitu ya. Gebiar Aksi Seni Institut Asia Malang kalau nggak salah. Jadi sampai tema-tema acaranya juga sudah sudah ini ya sudah keluar juga namanya sudah keluar. Nah tapi ya seperti yang saya sampaikan juga ke kelompok-kelompok sebelumnya. Jadi memang kalau kita bikin banyak acara itu memang kita harus benar-benar nanti waktu mapping SDM itu ya, waktu operasional dan mapping SDM itu harus benar-benar ini banget karena kadang juga bisa ini ya. Jadi
kadang ketika kita bikin event itu rawan juga terjadi kayak jomplang ya. Jadi ketika kita eventnya itu banyak kayak gitu, biasanya kalau kita nggak pinter-pinter mapping SDM, kemarin kalau kita ngomongin tentang SDM itu kan kita harus memilih orang yang tepat untuk job yang tepat. Karena kadang itu pernah juga kita pengalaman itu kayak event kita itu banyak. Dalam satu event itu rangkaian acaranya itu banyak, tapi akhirnya itu ada beberapa event yang jomplang. Jadi akhirnya ada event yang berhasil banget, pesertanya datangnya banyak banget dan pesertanya berkualitas. Nah, tapi ada juga event-event yang ketika kita salah milih orang, itu akhirnya nggak jalan. Bahkan mendekati hari H, itu nggak ada peserta yang istilahnya misalnya kompetisi ya. Kita bikin kompetisi itu akhirnya mereka nggak ada yang mau, nggak ada dapat pendaftaran. Akhirnya kayak 2 minggu, 3 minggu sebelumnya itu kita sampai pernah bikin acara pengganti. Jadi bikin acara pengganti itu kayak ganti tema, ganti sub supaya istilahnya di event itu nggak sampai kekosongan acara ya. Jadi misalnya kita sudah ada planning untuk misalnya bikin festival film kayak tadi. Nah ternyata dalam hari hanya untuk orang-orang yang mau datang atau jadi peserta festival film ini kan nggak ada. Nah itu harus difikirkan banget sih. Jadi kalau kita bikin rangkaian banyak banget ini, istilahnya kita harus benar-benar menjagain untuk masalah-masalah itu. Terutama untuk SDM, untuk timelinenya harus kita perhatiin benar-benar. Oke, mungkin itu sih. Ada pertanyaan, ada tambahan dari kelompok lain mungkin sebelum kita move ke kelompok terakhir, kelompok yang kedua, kelompok kelima, kelompok presentasi kelima, tapi sebenarnya ini adalah kelompok dua. Ada tambahan, masukan? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada mungkin kita move ke kelompok selanjutnya, yaitu kelompok dua yang presentasi terakhir kali. Silahkan, mungkin Baik, Pak. boleh di Terima kasih. Baik, Bu Bu Iji bisa kelompoknya. bisa itu dulu turunin dulu. Oke, silahkan kelompok terakhir. Gue udah down duluan anjir. Bisa Terakhir dong, bisa. Harus bisa lo. Semangat, Awas lo ya, lo ya. Awas lo ya. Lu sering event, gue lihat semangat event nih. lu. Ayo, gue samperin besok lo kalau jelek lo. Biasanya yang terakhir sih bagus, konsepnya udah mateng banget. Ya nggak, Kak Desti? Betul, betul, boro-boro. betul. Lu biasa bikin event lu di kantor, event lu ini gua samperin lu besok ke gudang. Sabar, Bu Ena, Aduh, sabar. yang lain udah keren-keren banget. Gue mau ngapain ini? Oke, silahkan kelompok kedua. Baik, izin share screen. Silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas L dan Waalaikumsalam teman-teman. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 itu ada Mas Reja, saya, Anom, Via, Debi, Bella, Nabila, dan Karisma. Kita mengambil event itu Fun and Run dengan Hmm, judul tema Run Beyond Limit, Discover Your Path in Institute Asia. Bentar. Deskripsi acara, sebentar. Untuk deskripsi acara sendiri, event Run Beyond Limits Discover Your Pet Institute Asia adalah sebuah acara lari santai, fun and run, yang dirancang khusus sebagai ajang promosi kampus untuk memperkenalkan keunggulan akademis, fasilitas, serta komunitas Institut Asia kepada siswa-siswa SMA, SMK, calon mahasiswa, dan masyarakat umum. Kegiatan ini diadakan dengan konsep yang dinamis, energik, dan inspiratif. Menggabungkan olahraga dengan pengalaman kampus yang interaktif, tujuan utamanya adalah memberikan pemahaman yang mendalam mengenai berbagai program studi yang ditawarkan, membangun koneksi yang lebih dekat dengan calon mahasiswa, serta mengajak mereka untuk melampaui batas diri dalam mengejar impian akademis dan karir. Kemudian, nggak kelihatan. Sebentar. Tujuan utama eventnya, eh, yang pertama, mengenalkan kepada masyarakat tentang Institut Asia. Acara ini bertujuan memperkenalkan Institut Asia sebagai salah satu pilihan perguruan tinggi unggulan yang dapat membantu siswa mencapai impian pendidikan mereka. Yang kedua, menyediakan sarana interaktif untuk mengenal program studi.
Peserta akan diajak untuk menjelajahi berbagai program studi melalui booth yang didesain dengan menarik, serta melalui beragam booth interaktif yang ditempatkan di sekitar area panggung. Mendorong partisipasi aktif melalui olahraga dan edukasi dengan memadukan olahraga fun and run dan edukasi. Peserta akan mendapatkan pengalaman yang menyenangkan sekaligus bermanfaat untuk mengenali potensi akademis dan karir masa depan mereka. Yang keempat, menghadirkan kampus sebagai komunitas yang inklusif dan dinamis. Acara ini memperlihatkan bahwa Institut Asia tidak hanya fokus pada bentar, maaf sebentar. Siap, nggak Institut apa-apa. Asia, eh, ini memperlihatkan bahwa Institut Asia tidak hanya fokus pada prestasi akademik, tetapi juga pada pengembangan holistik yang mencakup fisik, mental, dan sosial melalui kegiatan yang melibatkan mahasiswa, dosen, dan alumni. Kemudian tema utama Run Beyond Limits, Discover Your Path at Institut Asia. Tema ini dipilih untuk mencerminkan semangat kompetitif dan progresif yang ingin ditanamkan oleh Institut Asia kepada para calon mahasiswa. Berlari melampaui batas tidak hanya diartikan sebagai mengalahkan lawan, tetapi juga melampaui batas kemampuan pribadi untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Acara ini mengajak peserta untuk berlari menuju masa depan yang lebih cerah sekaligus mengeksplorasi jalur karir yang tepat bagi mereka di kampus yang menawarkan beragam program studi unggulan. Lanjut. Konsep acaranya, acara Run Beyond Limits akan berlangsung dengan konsep yang unik dan inspiratif. Setiap booth prodi akan didekorasi seunik mungkin agar dapat menarik peserta untuk berkunjung. Dan setiap booth akan mempresentasikan keunggulan prodi masing-masing. Ada juga kuis berhadiah yang akan dibacakan oleh MC di panggung utama. Kuis berhadiah ini berisi pertanyaan-pertanyaan seputar kampus Institut Asia sehingga peserta dapat mengenal Institut Asia dari berbagai aspek. Highlight kegiatannya, yang pertama, Fun and Run 5 kilo dan 10 kilo. Dengan rute menarik yang mencakup area lapangan tumpal, peserta dapat memilih kategori lari sesuai dengan kemampuan mereka. Terus, Karir Fair Program Expo. Setelah mencapai garis finish, peserta dapat mengunjungi Karir Fair yang menampilkan berbagai booth program studi, informasi jalur beasiswa, dan kesempatan konsultasi langsung dengan tim akademik. Kemudian inspirational talk show and workshop. Tersedia sesi workshop interaktif yang diisi oleh para dosen dan praktisi di bidang-bidang unggulan seperti teknologi, ekonomi, desain, dan seni. Kemudian ada quiz dan door prize. Peserta berkesempatan membawa pulang hadiah menarik lewat quiz dan door prize. Kemudian entertainment guest star performance. Sebagai acara penutup, peserta akan dihibur dengan penampilan dari bintang tamu nasional dan lokal serta penampilan mahasiswa yang menampilkan berbagai seni dan budaya. Target pesertanya yaitu siswa SMK, SMA kelas 12, calon mahasiswa yang sedang mempertimbangkan pilihan pendidikan lanjut. Terus mahasiswa dan pekerja, mereka yang tertarik melanjutkan studi di Institut Asia atau ingin mengeksplorasi karir baru. Ini eh, untuk pekerja bisa mencari kuliah online seperti kita ini atau mahasiswa yang udah lulus S1 bisa lanjut ke S2 di Institut Asia. Kemudian orang tua siswa sebagai pendukung utama yang ingin mendapatkan informasi tentang kualitas pendidikan dan jalur karir bagi anak-anak mereka. Kemudian alumni Institut Asia sebagai bentuk dukungan terhadap alma mater dan motivasi bagi calon mahasiswa baru. Dan yang kelima, komunitas lari dan olahraga sebagai peserta utama dalam kategori Fun and Run. Lokasi acaranya itu di lapangan Rumpal. Alasan kita pilih lapangan Rumpal yang pertama adalah lokasi strategis. Lapangan Rumpal terletak di pusat kota Malang, sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat dari berbagai area. Aksesibilitas ini membantu meningkatkan jumlah peserta dan pengunjung event. Kemudian fasilitasnya lengkap. Lapangan Rumpal memiliki fasilitas yang memadai untuk menggelar acara besar seperti Fun and Run, termasuk area yang luas untuk start dan finish, serta fasilitas parkir dan keamanan. Popularitas tempat. Lapangan Rumpal sering digunakan untuk berbagai acara olahraga dan kegiatan publik, sehingga sudah dikenal sebagai tempat yang cocok untuk event outdoor, terutama yang melibatkan aktivitas fisik.
Kemudian lingkungan yang mendukung, suasana sekitar lapangan rumpal yang hijau dan segar cocok untuk olahraga, lari, dan aktivitas kebugaran. Memberikan pengalaman berlari yang menyenangkan bagi peserta. Yang kelima, dekat dengan kampus Institut Asia. Lapangan rumpal hanya berjarak 7 km dari kampus. Ini dapat memudahkan panitia untuk memanajemen waktu setup dan juga memudahkan jika ada perlengkapan dari kampus yang harus dibawa secara mendadak. Ini gambaran lapangan rumpal videonya. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. Untuk lokasi saya next untuk bersatu waktu. Kemudian bintang tamu dan pengisi acara. Bentar. Yang pertama kami akan mengundang Sandiaga Uno. Kita pilih Sandiaga Uno karena beliau adalah tokoh nasional ya yang hobi lari juga. Dengan kehadiran beliau diharapkan karena beliau banyak punya pendukung juga, tokoh politik yang banyak punya pendukung, diharapkan banyak peserta yang ingin ikut mendaftar hadir untuk acara pameran ini. Dan sekarang dia menjabat sebagai Menteri Parekraf ya. Dan di event ini juga kami berencana akan membuka booth-booth stand-stand untuk UMKM ya. Jadi sesuai dengan posisi jabatan menteri beliau. Kemudian Najwa Shihab, kita tahu dia adalah seorang akademisi ya, seorang aktivis yang aktif berkunjung dari kampus ke kampus. Itu bisa kita gunakan atau kita bisa minta dia untuk berorasi di panggung kita. Dan kedua, dia juga dekat dengan rektor kita ya. Kita tahu dia beberapa kali ada pernah foto bareng saya lihat, dan di sosial media juga mereka saling follow oleh rektor kita. Kemudian bintang tamu utamanya lah NDX. Tadi sempat oleh kelompok 1 Erna itu sempat nggak jadi mau pakai NDX. Saya pakai NDX bukan karena untuk biayanya kita belum ini ya, belum karena di sini saya sesuai sama yang kemarin kita diskusikan ya, untuk diskusi sekarang ini, yaitu dengan tema, terus tempat, bintang tamunya siapa, targetnya siapa, dan lokasinya di mana. Saya yakin dengan adanya indeks kita dapat bisa cari sponsorship untuk mencapai target agar bisa mengundang indeks di event kita. Kemudian ini sedikit cuplikan dari NDX yang belum tahu NDX. Mereka ini sedang viral ya. Sedang viral. Kalau kita mengundang NDX itu kita kemungkinan besar kita akan bakal FYP atau naik di media sosial karena aksi-aksi beliau yang selalu selalu aktif ya, selalu hits di kalangan anak muda, dan di media sosial dia selalu FYP saya lihat. Ini contoh. 1, 2, 3, jauh. Ibarat sungai yang kering, tiada air, tiada air. Menanti apa? Menanti hujan turun dari langit. Kerinduanku pada dirimu.
Ya, sebagai penutup, acara Run Beyond Limits Discover Your Path at Insul bukan hanya sekedar kegiatan promosi kampus, tapi sebuah ajang eksplorasi diri dan inspirasi bagi para peserta. Melalui event ini diharapkan setiap peserta dapat menemukan jalur karir yang sesuai, menjalin relasi baru, dan merasakan semangat belajar di kampus yang mengedepankan pengembangan holistik dan semangat inovasi. Demikian dari kami kelompok 2. Dan presentasi kali ini kami belum menampilkan budgeting ataupun rundown acara karena sesuai dengan eh, yang akan kita diskusikan sesuai dengan yang diminta oleh Mas El. Itu terima kasih. Sekian, Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tepuk tangan untuk kelompok 2 yang presentasi di sesi kelima. Cukup menarik sih. Sebenarnya tadi kalau yang saya lihat sebenarnya ini acara untuk tema utamanya mungkin yang di highlight adalah larinya ya. Jadi kan konsepnya adalah run ya. Karena memang kalau untuk ngomongin olahraga lari memang sekarang lagi hits, lagi naik. Bahkan kemarin beberapa kelas ya. Jadi beberapa tim yang ada di kelas reguler pun juga kemarin itu menyampaikan kalau teman-teman itu pengen bikin event yang konsepnya itu mengangkat lari ya karena sekarang lagi banyak ini ya lagi banyak orang-orang yang sudah mulai sadar tentang gaya hidup sehat. Cukup menarik juga sih. Cuma ya tantangannya nanti pasti ini di budgeting ya. Kalau saya lihat konsep acaranya tadi, ini nanti tantangannya di budgeting ya meskipun kita belum belum mikirin ke situ karena memang kemarin kita kan membatasi sampai ke tema, lokasi dan lain-lain sebagainya. Tapi ya memang sebenarnya yang menarik kan seperti ini karena memang konsepnya misalnya kita punya modal 100 juta. 100 juta ini kita buat operasional terus gimana caranya kita bisa dapat sponsorship sebanyak mungkin sehingga kita bisa ngundangi tadi ya kayak Pak Sandiaga Uno karena kalau Pak Sandiaga ini kan memang menteri terus cukup concern juga di dunia kesehatan. Nah, pasti tetap kita perlu budget kalau ngundang beliaunya meskipun ya beliaunya tetap butuh panggung kan gitu. Terus kalau kita ngomongin Mbak Nana memang punya kedekatan dengan Bu Rektor jadi ya meskipun kita nggak pakai budget profesional ya tetap kita kasih duit ke Mbak Nana minimal kan untuk transportasi dan timnya dan itu ya lumayan. Terus NDAK memang lagi naik banget sekarang ya. NDAK ini harganya juga lagi naik-naiknya karena ya lagi naik daun dia karena memang NDEKK ini adalah salah satu grup yang bisa mengemas kegalauan. Jadi sebenarnya kan banyak lagu-lagunya yang galau tapi dengan cara yang cukup menyenangkan. Jadi anak-anak muda sekarang itu kan banyak nih yang kalau diajak bergalau-galau itu kan seneng. Nah, biasanya kalau lagu galau itu kan ya ekspresinya dengan kegalauan. Tapi NDX ini bisa mengemas kegalauan dengan keceriaan. Makanya ini lagi rame terus dia. Jadi mungkin nanti PR-nya adalah masalah budgeting yang bakalan kita omongin minggu depan ya, budgeting dan operasional karena kalau dengan konsep event kayak gitu tadi ya budgetingnya cukup cukup lumayan. Misal sewa rampal itu kalau untuk event-event gede kayak gini paling enggak ya di angka 60 sampai 100. Terus kalau kita ngomongin NDX ya 100 ke atas. Terus biaya produksi panggung dan lain sebagainya 150 belum peritilan-peritilannya. Tapi menarik, ini konsepnya ini menarik. Jadi tantangannya nanti adalah gimana caranya tim dua ini, jadi tim dua yang presentasi kelima ini, gimana caranya meyakinkan kita-kita ini supaya bisa kok cari duit gitu loh. Jadi bisa kok cari duit ya gitu. Dengan konsep seperti itu, gini loh caranya cari duit. Oh, nanti aku bakalan nembai perusahaan kayak gini, perusahaan ini itu. Jadi mungkin dari saya itu aja sih. Mungkin ada pertanyaan atau tambahan dari tim lain? Mungkin Izin dari timnya Pak El. Pak Anom juga yang mau nambahi. Pak El Silakan. izin bertanya buat kelompoknya Bang Anom. Mm-mm. Bang Silakan. Anom, saya mau tanya, itu kan konsepnya lebih ke olahraga ya berarti ya. Apakah ada acara lain selain dari olahraga, seminar maupun konser musik? Terima kasih. Eh, olahraga kan kita di awalnya, misalkan nih gambaran acaranya itu pagi kita kumpul untuk senam dan ada sambutan, kemudian start lari itu tadi ada yang 5 kilo, ada yang 10 kilo.
Nah, setelah lari itu sambil menunggu pengumuman, peserta itu bisa bisa mengunjungi booth-booth yang udah kita sediakan. Dan kita MC udah ngasih pengumuman duluan, ngasih clue duluan kalau bakal ada quiz lewat pengetahuan tentang booth-booth kita yang kita pasang itu. Kemudian setelah ada door prize, setelah kuis-kuis itu nanti juga diselingi dengan sambutan dari Pak Sandiaga atau Mbak Najwa gitu, Mbak Najwa Shihab. Dan setelah semuanya udah selesai baru ditutup dengan live perform dari gestar kita NDX itu. Untuk seminar sih nggak ada, cuman untuk peserta yang ingin audiens yang ingin mendapat informasi banyak tentang kampus itu di masing-masing booth yang udah kita sediakan dari masing-masing prodi seperti itu. Makasih Bang Anom. Cukup? Cukup Pak. Oke, jadi memang ini konsepnya nggak terlalu panjang gitu Pak Anom ya. Jadi kayak misalnya half day gitu ya. Jadi kayak setengah hari atau kayak gimana ya. Kalau kalau tak Betul. lihat dari perancangannya tadi kayak half Ah, day maksimal kalau kalau konsepnya kayak gitu tadi kan mungkin setengah hari ya, setengah iya. sampai eh, 6 jam 7 jam gitu ya. Karena pagi terus rangkaian acaranya kayak gitu. Hmm. Karena nggak terlalu banyak tapi padet tapi mungkin mengemas acaranya padet tapi mungkin yang sekalian wah gitu ya pengennya. Iya, betul, betul Mas El. Oke, siap. Ada tambahan lagi teman-teman yang dari kelompoknya Pak Anom mungkin ada yang nambahi atau sudah cukup? Ada pertanyaan lagi mungkin? Oke, kayaknya sudah sudah cukup semuanya ya. Jadi sudah presentasi semua. Intinya cukup menarik semua. Jadi terima kasih teman-teman ide-ide kontennya, ide-ide eventnya ya. Jadi ide-ide event dari teman-teman ya meskipun tadi ada yang sudah sampai budgeting segala gitu ya. Nah, memang untuk di pertemuan ini memang sebenarnya kalau kita batasi kemarin kan sampai dengan tema, lokasi, target audiens, tujuan dan lain sebagainya. Jadi memang di minggu depan ini kita baru bakalan ngomongin tentang budgeting dan operasional. Jadi baru setelah itu nanti teman-teman bisa ditambahin lagi event-eventnya ini. Jadi ini nanti kita bakalan pakai eventnya teman-teman ini sampai akhir. Nanti kalau memang ada yang merasa belum sempurna, boleh disempurnakan lagi. Nah, minggu depan kita bakalan ngobrolin tentang budgeting dan operasional. Nah, setelah itu minggu depannya lagi teman-teman boleh kita sharing lagi tentang kira-kira konsep budgetingnya teman-teman kayak gimana. Misalnya ini loh rancangan kita untuk mendapatkan proposal sponsorship tuh kayak gini. Kita kan sudah ngundang kayak gini, target yang mau kita jadikan sponsorship utama ini. Terus selain sponsorship kita nanti mungkin pengen co-branding atau apa. Nah, itu nanti boleh nanti bisa kita bahas di pertemuan pertemuan selanjutnya gitu. Nah, minggu depan tapi sebelum itu kita mungkin voting dulu ya dari kelima tim ini kira-kira menurut teman-teman yang kira-kira paling menarik mana gitu. Jadi ini sudah tak buatkan alat untuk voting. Jadi kita di sini votingnya pernah pakai Menti ya? Pernah Pernah Mas pakai El. Mentimeter? Pernah Mas El. Nah, jadi nanti teman-teman boleh masuk ke menti.com. Jadi boleh klik di Google, teman-teman bisa masuk di menti.com, nanti baru masuk memasukkan ini ya. Jadi memasukkan angka ini. Jadi di sini kan ada angka 610 794 408. Nah, jadi teman-teman nanti memasukkan itu di kodenya. Jadi misalnya saya nih eh saya buka buka Google, terus saya di Google itu ketik menti.com ini ya. Saya mengetik menti.com. Nah, setelah saya masuk ke menti.com, saya itu di sini disuruh memasukkan kode. Jadi eh, ada kolom untuk memasukkan kode. Jadi teman-teman sekarang silahkan masuk ke menti.com atau saya tulis di ini aja linknya, link mentinya saya coba bentar, saya coba share di kolom chat aja.
Kalau teman-teman bingung, tak stop share dulu. Pak, Pak, izin bertanya, Pak. Silakan. Pak, ini kan saya udah masuk ke Menti. Ini Hmm, namanya nanti kelihatan nggak sih Pak siapa yang ngisi-ngisi gitu? Atau enggak, di nggak kelihatan? enggak, enggak kelihatan. Jadi nanti kayak cuma kelihatan yang Mhm, sudah ngisi berapa orang kayak gitu. Jadi misalnya di sini itu ada sekitar 29 orang, nanti mhm. baru saya cuma tahu yang ini aja sih, yang ngisi berapa orang kayak gitu. Oh, hanya yang ngisi aja ya nama-namanya nggak ya? Ya, jadi Oke. Nggak bo nggak boleh kelompok sendiri kan Pak ya? kelompok sendiri tetap diisi enggak apa-apa, tapi juga wajib ngisi kelompok lain. Jadi kita Oh, votingnya untuk semuanya. Jadi kelompok sendiri enggak apa-apa diisi. Teman-teman boleh juga lewat link itu, teman-teman boleh juga langsung mengunjungi menti.com. Langsung memasukkan kode tadi, kodenya kalau bentar masih loading. Kodenya adalah 610 794 610 794 08. Oke, silahkan. Kita voting untuk kelompok pertama. Kelompok pertama silahkan kita voting. Teman-teman sudah bisa masuk semua atau belum ini? Yang voting baru 3 ini. Saya baru kelihatan kan ini saya di pojok 3 orang yang sudah voting untuk kelompok pertama. Silahkan. Belum Pak, masih muter-muter. Jadi teman-teman cara votingnya adalah berikan di situ kan bisa milih antara 10 sampai dengan 100. Berikan aja nilai 10 sampai 100. Nanti saya yang tahu untuk ininya. Hasil rekapannya saya yang tahu nanti. Sudah 4 orang yang voting untuk kelompok satu, 5, 6 orang sudah melakukan voting untuk kelompok satu, baru 6 orang, 7, baru 7 orang dari sekitar 22 orang, baru 7 orang yang voting. Silahkan voting untuk kelompok pertama. Oke, sudah 15 orang, 17, 17 orang sudah voting. Oke, kayaknya yang aktif 17 ini kali ya. Oke, oh udah 19. Oke, saya next kelompok 2. Ini teman-teman masih bisa voting di kelompok sebelumnya ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang masih bingung, nanti saya share di eh, ya buat teman-teman yang masih bingung masih tetap terbuka ya. Jadi ini masih saya buka untuk votingnya. Sekarang kita vote untuk kelompok kedua. Kelompok kedua silahkan di voting. Nanti baru rekapannya biar saya yang lihat. Lima, 6, baru 6 orang. 7, 8, 9, 13 orang. Oke, baru 13, 14, silahkan. 16 orang.
17. Oke, lanjut. Kurang 2. Tadi 19 orang. Ini masih ada 2 orang yang belum voting, belum memberikan nilai. 18. Oke, kalau 19 ini saya next. Biar cepat selesai, cepat pulang. Yuk, satu lagi, satu lagi. Masih bingung kayaknya nih ya. Oke, saya next aja lah. Oke, kelompok 3. Silakan berikan voting untuk kelompok 3. Berikan nilai untuk kelompok 3. 1 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, 7, 12, 13, 14, 15. Ayo, mungkin tambah lagi. 16, 17. Oke, teman-teman silahkan kalau yang masih bingung, nggak apa-apa, masih bisa nyusul ngevote ya. Nah, kita next ke kelompok keempat. Kelompok 4, silahkan teman-teman dinilai. Ini nanti juga saya tambahi dari ini nanti salah satunya masuk ke nilai rubrik tugas ya. Eh, Nanti teman-teman juga selain penilaian ini juga akan saya tambahi, mungkin akan saya lihat juga berdasarkan penilaian dari saya dan tim. Jadi mungkin eh, nanti nilainya kombinasi. Ini untuk mengisi nilai tugasnya teman-teman. Oke, 12, 13. Silahkan lanjut. 14. Oke, kelompok terakhir, kelompok 5, silahkan di voting. eh, Minta votingnya dong untuk kelompok 5. Minta nilainya. Sudah 7 orang, 8 orang. Oke, sudah 17 orang. Nah, buat teman-teman, ini sudah 18, 19. Oke, terima kasih teman-teman votingnya. Ini untuk rekapan hasilnya, nilainya saya simpen dulu. Karena nanti masih harus saya kombinasikan dengan ini ya, dengan penilaian dari saya. Nah, nanti mungkin minggu depan saya umumkan untuk satu kelompok terbaik nanti yang nilainya paling bagus. eh Nanti mungkin saya kirimkan merchandise untuk masing-masing orang gitu ya. Semoga nggak terlalu jauh-jauh nanti. Jadi bisa biaya ongkirnya nggak terlalu mahal nanti. Oke, itu teman-teman ya. Terima kasih. Mungkin ada yang mau ditanyakan karena kita sudah 20.38. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau disampaikan. Pak izin bertanya, Pak. Untuk tugas minggu depan, Mm. jadi nanti kita presentasiin masing-masing dari event kita untuk budget atau gimana, Pak? Untuk minggu depan kemungkinan masih saya isi, jadi masih saya kasih gambaran juga tentang budgeting dan operasional tuh kayak gimana. Nah, setelah itu teman-teman boleh diskusi. Jadi kemarin saya akhirnya mikir nggak mungkin juga teman-teman tiap tiap pertemuan presentasi, nanti kita kombinasi aja. Jadi kayak mungkin ada beberapa materi atau beberapa presentasi yang bisa digabung. Contoh budgeting and operasional. Nah, itu mungkin boleh bisa kita gabung. Jadi mungkin nanti minggu depan saya ngasih gambaran-gambaran tentang budgeting itu kayak gimana, operasional event itu yang perlu diperhatikan itu apa aja. Nah, teman-teman lanjut diskusi buat minggu depannya presentasi kayak gitu. Biar nggak full presentasi, presentasi, presentasi. Baru nanti kan minggu depan ini pertemuan keempat. Nah, presentasinya pertemuan kelima.
Nah, pertemuan keenam nanti saya akan ngisi tentang marketing. Tentang marketing dan bla bla blanya. Nah, baru teman-teman nanti pertemuan terakhir, pertemuan ketujuh presentasi. Gitu aja. Jadi saya kemarin mikirnya kok kasihan kalau harus tiap minggu presentasi, presentasi, presentasi. Jadi akhirnya saya gabung-gabung gitu aja biar lebih meringankan teman-teman sih. Gitu, kurang lebih gambarannya. Oh, jadi selama dari apa sampai pertemuan 7 nanti kita akan membahas event-event yang kita bikin tadi ya, Pak ya? Betul. Oh, saya mikirnya gini, Hmm. kemarin itu kan kita bikin nih konsep, terus tadi ada voting yang menarik itu kan, yang mana? Nah, dari yang menarik itulah yang dibuat sampai pertemuan 7 gitu tuh. Tadi tuh saya mikirnya begitu gitu, Pak. Jadi Hmm. udah ada konsepnya semuanya. Terus oke lah, entah Bapak mau bikin kelompok lagi atau kelompok yang udah ada di didivisiin gitu. Saya tuh kemarin mikirnya gitu. Saya mengikuti aja sih. Kalau teman-teman mau seperti itu, saya juga enggak masalah. Kalau misalnya nih teman-teman yang nanti eventnya itu bagus, atau misalnya hasil votingnya bagus, terus mau dipakai secara bersamaan tidak keberatan, saya enggak masalah. Jadi saya takutnya gini aja sih. Loh ini kan saya yang bikin konsep event kan kayak gitu. Tapi selama teman-teman yang nanti timnya atau eventnya itu dipakai untuk jadi ini atau dikombinasi dengan tim yang lain gitu ya. Nah, misalnya ada yang kepilih kayak gitu terus mau dijadikan role model, ya saya senang-senang aja sih. Nggak ada masalah selama teman-teman kesepakatan bersama oke gitu. Karena gitu sih, kesepakatan aja sih teman-teman kayak gimana pengennya kalau memang nanti misalnya dipilih dua dua event yang paling oke terus dua ini dikombinasi terus untuk selanjutnya kita pikirinnya masalah itu ya enggak apa-apa sih. Gitu juga boleh. Nanti bisa 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 ini sih. Boleh juga di konsep seperti itu. Yang enggak memberatkan teman-teman aja sih kita ini. Iya, Pak, gimana teman-teman yang lain aja sih? Gimana teman-teman yang lain? Atau mungkin gini aja. Kita putuskan minggu depan biar teman-teman juga bisa mikir. Jadi nanti minggu depan kan kita, oh ini loh event yang votingnya paling bagus ada dua. Nah dua ini mungkin kalau dikombinasi kayak gini, kalau bikin event kayak gini, kurang lebih gambaran budgetingnya kayak sekian. Nanti kamu bisa gini 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 gak? Baru teman-teman boleh boleh mikir lah nanti. Kira-kira mau pakai pakai konsep. Nanti mungkin yang tak jadikan study case untuk minggu depan adalah ya beberapa gambaran event dari yang idenya teman-teman. Cuma tak kombinasi kayak gitu biar nggak full supaya nanti teman-teman juga masih ada bahan untuk bikin bikin diskusi sih gitu. Itu sih. Jadi mungkin boleh kalau memang mau seperti itu nanti kita kasih opsi juga. Opsi satu boleh eventnya sendiri. Opsi dua ya itu tadi nanti pakai event terpilih untuk masalah budgeting sampai dengan marketingnya nanti boleh 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 pakai itu sih. Gitu. Nanti kita Mas, jadi fixkan itu. sampai pertemuan terakhir tetap di grup yang sama ya, Mas? Tetap di grup yang sama aja. Jadi lebih lebih enak daripada kita bagi-bagi tim lagi, lebih enak di grup yang sama karena biar komunikasinya enak. Kan kita sudah teman-teman kan sudah mungkin diskusi komunikasi dengan grup yang sekarang. Nanti tinggal dilanjut lanjut 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 sampai ke pertemuan ke-7. Toh nanti dari 7 pertemuan itu presentasinya teman-teman cuma 3 kali kok. Ini pertama, terus minggu depan materi plus diskusi, minggu minggu depannya lagi presentasi, terus materi diskusi, terus minggu depannya lagi terakhir itu adalah eh, ini ya kayak pitching terakhir penyampaian event konsep event secara global, event secara jadi, baru nanti misalnya ada revisi-revisi ya revisinya itu kita anggap sebagai UAS-nya kayak gitu sih. Jadi nanti setoran akhirnya adalah rancangan dummy event gitu teman-teman. Satu lagi Pak, untuk event yang sudah kita bikin ini berarti kalau mau ada revisian untuk nanti presentasi selanjutnya masih bisa kan ya berarti ya? Masih sangat diperbolehkan. Ya, oke. Baik Masih Pak. sangat diperbolehkan. Terima kasih Pak. Siap. Ada lagi teman-teman sebelum kita tutup untuk hari ini?
Nah, saya minggu depan ini masih bingung karena minggu depan itu saya kebetulan ada tugas ke Timur Leste. Jadi saya kemungkinan minggu depan ada undangan untuk pameran di KBRI. Jadi kemungkinan kita tetap bisa kuliah. Semoga aja nanti saya dapat hotel yang internetnya lancar. Jadi saya juga masih belum tahu nanti di sana ini karena cari-cari info di sana juga belum tahu nanti. Ya semoga aja lancar lah. Kalau lancar kita tetap perkuliahan seperti biasanya gitu ya. Jadi nanti kalau ada suatu kendala, misalnya ada kendala tertentu, tiba-tiba susah sinyal atau kayak gimana, ya saya sudah backup bawa kartu ini itu sih. Cuma ya takutnya ada kendala-kendala tertentu nanti mohon maaf mungkin eh, kita kabari 1 hari sebelumnya. Tapi semoga aja nanti saya trial and error aman-aman aja. Itu ya teman-teman. Mungkin kalau nggak ada yang ditanyakan dari saya cukup itu. Terima kasih banget teman-teman. Diskusi-diskusinya menarik banget, ide-idenya menarik banget. Ya yang namanya ide itu kan pasti ada yang diterima, ada yang tidak, itu wajar gitu ya. Tapi intinya saya apresiasi banget untuk teman-teman di sela-sela kesibukannya mau riset, mau berpikir, mau diskusi bareng-bareng temennya. Ada yang bikin PPT, ada yang ini itu. Intinya saya apresiasi banget untuk teman-teman. Terima kasih antusiasmenya. Sampai ketemu minggu depan. Mungkin dari saya cukup itu. Saya kembalikan ke Mbak Desti. Terima kasih, Mas El. Saya tutup. Terima kasih Pak Elif untuk perkuliahan hari ini. Oke, Terima Mbak kasih untuk Desti. Bapak Ibu yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Dan Masya Allah semuanya sangat menarik. Per kelompok sudah punya temanya apa, GS-nya siapa, targetnya siapa, dan lokasinya di mana. Keren-keren sekali. 4 jempol untuk Bapak Ibu. Semoga kita semua diberikan kesehatan ya Bapak Ibu. Terima kasih untuk perkuliahan hari Amin. ini. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih Pak wabarakatuh. El. Terima kasih Terima Mas kasih. El, terima Mas kasih Kak El, terima kasih Mbak Desti. Desti. Sampai ketemu Terima minggu kasih semuanya. depan. Terima kasih Kak Desti, Mas El. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam.